Saya tidak mau saya menjadi penyebab umat ini kelahi, cakar-cakaran antar jamaah. Maka saya kasih tahu Ustadz ke Mas Ali, Ustadz Ali, saya tidak akan masuk Palembang. Di antara 100 tokoh dunia, maka yang paling nomor 1 bukan Nabi Isa, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Isa, bukan Siddhartha Gautama. Yang nomor 1 dibuat adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad tidak boleh membanding-bandingkan Nabi dengan Nabi yang lain. Tidak boleh lebih memuliakan Nabi ini dengan Nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Saya tidak bercerita tentang pikiran saya. Yang saya ceritakan ini adalah tentang buku yang ditulis oleh Michael H. Hart, judulnya 100 Ranking, 100 Ranking Influential Person, 100 orang paling berpengaruh. Influential person, 100 tokoh paling berpengaruh in history, dalam sejarah dunia. Rupanya kalau kita makan pempek ini lancar bahasa Inggris. 100% influential person in history. Jadi kalau tadi ceramahnya dipotong, nanti orang akan mengatakan Abdul Somad membeda-bedakan antara Nabi. Saya sedang bercerita tentang seorang laki-laki datang dari Amerika, namanya Michael H. Hart. Dari namanya aja sudah tahu ini orang tidak mandi wajib. Seandainya yang menulis buku ini Abdul Somad, lalu ditulisnya nomor 1 adalah Nabi Muhammad, apa kata orang? Ya, dia buat Nabi Muhammad nomor 1 karena dia mau cari muka ke Nabi, karena nanti di akhirat dia mau bawa buku itu. Ya Rasulullah, engkau kan kubuat nomor 1, masukkanlah aku ke surga. Tapi yang menulis ini adalah Michael H. Hart. Dia bandingkan dengan Musa, the Moses kata dia. Dia bandingkan dengan Isa, Jesus kata dia. Dia bandingkan dengan Ibrahim, Abraham kata dia. Maka Nabi Muhammad dibuatnya nomor 1. Kenapa? Karena dia tidak hanya mengurus masalah agama, dia tidak hanya bicara tentang akhirat, tapi dia bicara tentang dunia, tentang pemerintahan, tentang bilateral, tentang kemanusiaan. Itulah Nabi kita. Makanya apa kata Habib Ali Zainal Abidin bin Syihab tadi, bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, mari kita jadikan sebagai bulan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belikan buku, bagus buku ini dibeli. 100 Ranking Michael H. Hart. Ada lagi seorang perempuan namanya Karen Armstrong, tidak Islam. Dia menulis buku History of God, sejarah Tuhan, bestseller. Lalu dia tulis satu lagi buku History of Prophet Muhammad, peace be upon him, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bagi yang sudah lama membaca buku yang ditulis orang Islam, kita ingin tahu bagaimana pandangan orang tidak Islam tentang Nabi. Bagus buku ini dibaca, sehingga nanti kalau kita mati, anak kita membuka lemari kita, dia tidak hanya sekedar menemukan surat tagihan utang, tapi dia tengok menangis anak kita, berurai air mata karena ternyata ayahku meninggalkan bacaan untukku. Kenapa dia menangis? Karena ditengoknya buku itu masih bersampul plastik lagi. Tak apa-apa, karena kita sudah sempat meninggalkan sesuatu yang kita wariskan, dibaca anak kita, dibaca menantu kita, dibaca cucu kita, menjadi amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. As-sariqu, pencuri laki-laki, was-sariqatu, pencuri perempuan, faqtahu aydiyahuma, potong tangannya. Siapa yang bisa melaksanakan hukum potong tangan kalau bukan orang yang punya kekuasaan? Az-zaniyatu, pezina perempuan,
wazani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Siapa yang bisa melaksanakan cambuk 100 kali kalau orang tidak punya kekuasaan? Az-zaniyatu, asy-syaikhu, laki-laki yang sudah menikah, wasyaikhatu, perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau berzina, farjumuhumal battah, rajamlah dia, masukkan badannya setengah, lempar batu sampai mati. Siapa yang bisa melaksanakan? Kalau orang tidak punya kekuasaan, maka umat Islam wajib punya kekuasaan. Supaya apa? Supaya bisa menolong agama Allah dengan kekuasaan. Takbir. Saya takbir itu ngetes saja, ini ceramahnya masih lama atau tidak. Dari bunyi Allahu Akbarnya tadi bisa agak-agak 7 menit lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang handphonenya ada flash boleh dihidupkan. Yang tak ada flash kasih ke hantu banyu. Maulaya salli wa sallim. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتضى. Khalqi kullihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah cukup untuk TikTok. Supaya jangan sampai isi TikTok itu dua, ulat sagu sama ulat pinang melompat-lompat. Supaya orang tahu ini di mana ini. Bintang-bintang turun semua ke bumi, turun ke BKB. Ini adalah orang Palembang sedang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Palembang saya dikasih buku bahwa tempatnya wali-wali Allah, tempatnya Sadah Ba'alawi, tempatnya ziarah kubra, tempatnya maulid arba'in. Tapi menjaga Palembang tidak cukup hanya dengan ceramah dan tausiah. Betul? Ambil contoh, memakai narkoba. Apakah selesai narkoba itu dengan ceramah Abdul Somad? Janganlah kuat-kuat. Tidak selesai dengan ceramah. Dia mesti ada kekuasaan. Mesti ada perwubub, perwako, peraturan wali kota, perda, peraturan daerah, 1000 fatwa, orang tidak takut. Zina haram, lokalisasi haram, orang tidak takut. Tapi satu tanda tangan penguasa, lokalisasi tutup. Tutup atau tidak tutup? Itulah pentingnya kekuasaan. Saya jadwal ke Palembang setahun 4 hari. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Kebetulan tahun ini jadwal kota Palembang mendekati musim-musim
pilkada. Maka saya takut masuk ke zona perang. Saya tidak mau saya menjadi penyebab umat ini kelahi, cakar-cakaran antar jamaah. Maka saya kasih tahu Ustadz ke Mas Ali. Ustadz Ali, saya tidak akan masuk Palembang. Saya masuk nanti setelah pilkada. Kata Ustadz Ali, kehadiran Ustadz Somad penting, maka Ustadz mesti datang. Oke, saya siap datang, tapi bersyarat. Apa syaratnya? Buatkan surat dari Mas Furah. Karena yang mengundang saya dulu pertama kali Mas Furah bersama Habib Mahdi bin Syihab. Bahwa seluruh habaib dan Ustadz guru di Mas Furah satu pendapat. Kalau sampai ada pecah, saya tak datang. Kalau satu pendapat, satu dukungan, saya akan datang. Ternyata Ustadz Kemas Ali bukan cuma memberikan surat, tapi juga memberikan jas seragam Mas Furah. Itulah maka berbeda tampilan saya malam ini. Jarang-jarang saya ceramah pakai jas. Ini bawaannya mau akad aja ini rasanya.